Dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Oke, thank you Pak Joni. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar kalian? Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Ya, senang jumpa dengan Anda. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan salam kenal. Saya Kanho dan saya adalah founder dari Harvest Agency. Nah, teman-teman, Harvest Agency adalah salah satu kantor pemasar mandiri yang bekerja sama dengan Prudential dalam memasarkan produk-produk asuransi. Ya, saat ini kami ada di 3 kota, di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi peluang bisnis yang ditawarkan oleh Prudential yang ada di industri asuransi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan, Bapak Ibu mungkin bisa lebih fokus untuk mengikuti sesi ini dan diusahakan tidak disambit dengan pekerjaan yang lain, ya. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu bisa menangkap ide bisnisnya dan Bapak Ibu bisa dengan jeli melihat peluang bisnisnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu setelah mendengarkan sesi ini sampai selesai, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Apabila menurut Bapak Ibu peluang ini kurang cocok buat Bapak Ibu tidak perlu join dengan bisnis ini. Ya, jangan pernah sungkan, jangan pernah mau dipaksa oleh orang yang mengundang Anda ke acara ini. Nah, tapi apabila Bapak Ibu melihat bahwa peluang bisnis ini sangat luar biasa dan sangat masuk akal dan memungkinkan untuk dijalankan, saran saya cepat diambil. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan bahwa belum tentu peluang datang kedua kalinya. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, are you ready? Ready ya? Nah, Bapak Ibu, saya sebelum bicara tentang peluang bisnisnya Prudential itu seperti apa, hari ini tentunya kita akan memulai dengan situasi yang saat ini kita hadapi, ya, yaitu situasi pandemi coronavirus. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa coronavirus ini menjadi trending topik selama beberapa bulan ini, ya, sejak awal tahun bahkan sampai sekarang. Oke, setiap hari kita dengar berita, selalu pemberitaan utamanya adalah coronavirus, COVID-19, ya kan? Yang dibacakan berita selalu angka pertambahan pasiennya dan sebagainya. Betul nggak Bapak Ibu? Dan kalau kita bicara coronavirus Bapak Ibu, tentu kita tidak bicara tentang sektor kesehatan saja. Kita tidak bicara tentang topik kesehatan saja. Karena coronavirus ini dampaknya luar biasa. Ya, efek yang ditimbulkan oleh pandemi coronavirus ini adalah efek domino. Dan yang paling terasa tentunya adalah di sektor bisnis dan ekonomi. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap hari kita dengar berita ada berbagai macam sektor kegiatan bisnis yang terkena dampak oleh coronavirus ini. Nah, saya nggak tahu apakah pekerjaan Bapak Ibu yang saat ini juga mengalami dampak dari coronavirus ini. Dan seolah-olah kalau kita dengar dari berita, semua bisnis, semua pekerjaan itu menjadi lesu, ya, menjadi terpuruk gara-gara coronavirus ini. Namun kalau kita mau lebih jeli untuk melihat, apakah betul bahwa semua sektor bisnis ini terpuruk gara-gara coronavirus, Bapak Ibu? Nah, ini yang mau kita lihat ya. Nah, saya akan tampilkan satu slide Bapak Ibu. Anda bisa lihat ya. Ternyata di situ yang bagian atas the rise, yang bawah adalah the fall. Maksudnya apa the rise dan the fall? Yang the fall dulu. The fall itu artinya bahwa ada beberapa sektor bisnis yang mengalami keterpurukan, yang betul-betul terasa dampak negatifnya dari coronavirus ini. Kita lihat Bapak Ibu, di situ ada sektor perhotelan, ya, hospitality industry, ya, ada mungkin kalau kita ngomong hotel, berarti itu gandengannya adalah pariwisata, betul nggak? Kemudian kita ngomong dari sektor entertainment, ya kita tahu gedung bioskop sudah tutup berbulan-bulan Bapak Ibu,
betul kan? Di sektor olahraga, mall menjadi sepi, toko-toko yang di mall ini menjadi sepi semua, Bapak Ibu. Nah, dan sebetulnya masih banyak lagi, ya kan? Otomotif, ya dan sebagainya itu menjadi betul-betul terpuruk gara-gara coronavirus ini. Tapi sebetulnya ada yang juga mengalami peningkatan, bahkan mengalami lompatan gara-gara pandemi ini. Ya, kita bisa lihat di sini di bidang e-commerce. Nah, siapa yang merasa bahwa selama pandemi ini belanja melalui online-nya lebih kencang? Nah, Bapak Ibu merasakan itu nggak kira-kira? Beli sedikit-sedikit online, ya, dari berbagai macam situs, betul nggak? Nah, ternyata memang bisnis e-commerce ini mengalami pertumbuhan luar biasa. Bahkan orang terkaya ini di dunia, Jeff Bezos, pemilik dari Amazon.com, mengalami lonjakan kekayaan akibat coronavirus ini. Kenapa? Karena Amazon.com mengalami traffic penjualan yang luar biasa peningkatannya. Kemudian logistik dan delivery. Praktis kalau orang belinya melalui e-commerce, melalui online, barangnya dikirim melalui logistik, melalui delivery. Jasa pengiriman juga mengalami kenaikan lonjakan. Ya, bisnisnya. Streaming service. Nah, Bapak Ibu, semua yang berbau streaming service. Misalkan, hari ini kita berjumpa melalui aplikasi Zoom, ya kan? Pemilih dari aplikasi Zoom menikmati menuai dari dampak coronavirus ini. Kemudian siapa yang selama pandemi ini mulai berlangganan Netflix? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mulai berlangganan Netflix? Ya, streaming service untuk tontonan berbayar. Ya, kemudian di bidang farmasi, kedokteran, kesehatan, telemedicine. Nah, ini adalah bidang-bidang yang mengalami rise, ya, mengalami peningkatan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, tidak semua sektor bisnis itu mengalami penurunan, tapi ada sektor-sektor bisnis justru mengalami lonjakan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita harus mulai membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat kondisi ini. Jangan kita terus menutup diri kita, terus bersikuku kita bertahan di sektor-sektor yang mengalami fall ini. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa coronavirus ini pandeminya akan berakhir sampai kapan. Betul-betul mencapai kondisi yang normal. Ya, saking kepingin normalnya, kita pakai istilah new normal. Ya, tapi pertanyaan apakah new normal itu sebetulnya benar-benar normal? I don't know. Ya, rasa-rasanya juga belum. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin cerita bagaimana sih prudential. Ya, bagaimana peluang prudensial di saat kondisi pandemi ini. Oke? Nah, tapi sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak bicara tentang pandemi saja. Cepat atau lambat, pandemi ini pasti akan berakhir. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Pasti akan selesai. Dan sebetulnya tantangan kita bukan hanya berhenti di pandemi ini. Ketika pandemi ini berakhir, apakah berarti pekerjaan dan bisnis itu sudah tidak ada tantangannya lagi? Semua akan lempeng aja? Enggak Bapak Ibu. Oke? Akan ada tantangan-tantangan yang baru. Dan salah satu topik yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, itu adalah topik tentang disruption. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah dengar istilah disruption ini? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tidak pernah dengar. Apa itu disruption? Disruption ini berasal dari dua kata, yaitu disruptive innovation. Jadi disruption ini adalah menurut Presiden Jokowi, nah, dua, ya, sebuah gangguan yang muncul terhadap profesi, terhadap bisnis, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada akibat sebuah inovasi, dan inovasi ini seringkali dikaitkan dengan inovasi di bidang teknologi dan digital. Ya, kita lihat kutipannya dari Bapak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa di era disruption ini, kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi. Maksudnya segala sesuatu yang pekerjaannya tadinya kelihatan baik-baik saja, bisa jadi dalam waktu sekejap mengalami goncangan. Bukan karena corona, tetapi karena disruption tadi. Karena inovasi teknologi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat. Banyak pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga makin banyak pekerjaan baru yang bermunculan. Profesi yang hilang, ada profesi yang bermunculan. Dan Pak Jokowi menambahkan, di era disrupsi ini ada pula pola bisnis yang tiba-tiba usang, dan muncul pola bisnis yang baru yang mengagumkan dan gemilang. Ya, kita lihat contohnya aja. Maksudnya Pak Jokowi ini apa? Bapak Ibu tentunya pernah tahu dan pasti familiar dengan brand taksi Bluebird.
Nah, tahu ya? Bapak Ibu, kalau kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kalau kita naik taksi, kira-kira taksi merek apa yang terlintas di Bapak Ibu pertama kali? Saya yakin pasti merek Bluebird. Saya dulu kalau naik taksi, kalau nggak Bluebird saya nggak mau naik. Ya, kenapa? Karena saya merasa bahwa Bluebird itu nyaman, relatif bersih, aman, dan pasti. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, dan pada saat itu saya berpikir bahwa siapa ya yang bisa menandingi Bluebird? Sudah sangat besar perusahaannya, armadanya 100.000 unit taksi, kayaknya tidak ada yang bisa menandingi Bluebird. Betul nggak? Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, 1 tahun terakhir ini, kapan terakhir Bapak Ibu naik taksi Bluebird? Kalau saya jawabannya 1 tahun ini sudah tidak pernah. Naik taksi pernah, tapi bukan Bluebird. Apa yang taksi saya naiki? Taksi online, Grab, GoCar. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat hari ini semua orang rata-rata naik taksi pasti taksi online, Grab, GoCar, ya. Nah, Bluebird yang begitu perkasa tiba-tiba harus mengalami penurunan bisnis secara drastis karena kalah bersaing dengan Grab dan GoCar. Pertanyaan saya, apa modal Grab dan GoCar sehingga bisa mengalahkan Bluebird? Apakah Grab dan GoCar punya armada taksi yang jumlahnya lebih banyak? Jawabannya tidak. Grab dan GoCar tidak punya armada taksi. Ini yang luar biasa. Satu unit taksi pun mereka tidak investasi di sana. Tapi Grab dan GoCar punya namanya inovasi teknologi, inovasi digital. Sehingga Bluebird mengalami atau menjadi korban dari disruption. Nah, ini adalah contoh. Ya, ini adalah contoh di mana disruption bisa membuat sebuah bisnis yang tadinya kelihatannya sangat established, sangat mapan, tiba-tiba tergoncangkan. Bagaimana dengan dalam dunia karir? Ya, apakah ini hanya terjadi dalam dunia bisnis? No. Ya, ini ada satu artikel di era digital ini dalam 3 tahun terakhir jumlah pegawai di industri perbankan, di bank turun menerus. Ya, nah sejak 2016 sampai 2018 jumlah karyawan 9 bank berkurang sekitar 20.000. Oke, dan ini didorong karena apa? Teknologi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, karena ada penemuan teknologi, ada profesi-profesi tenaga manusia yang tergantikan oleh karena inovasi teknologi. Saya beberapa waktu yang lalu pernah waktu itu store duit ke salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Ya, karena jumlahnya besar, saya nggak mungkin store-nya melalui mesin ATM itu nggak mungkin. Saya harus store langsung ke teller. Nah, waktu itu Bapak Ibu, waktu saya tiba giliran saya dipanggil oleh petugas tellernya mengatakan kepada saya begini, Pak, lain kali kalau Bapak mau store duit, Bapak bisa menggunakan mesin yang di sebelah. Bapak nggak perlu capek-capek antri. Ya. Nah, dan spontan saya mengatakan begini sama petugas banknya. Wah, enak dong ya, Mbak, kerjaannya jadi berkurang. Lebih santai, terbantu sama mesin. Dan ternyata si petugas banknya ini, petugas tellernya, menyambut saya dengan senyum, tapi senyumnya bukan senyum bahagia, bukan senyum senang, tapi senyumnya senyum kecut. Ya, kalau orang Surabaya ngomongnya senep gitu ya. Nah, kenapa? Dia mengatakan, iya Pak, tapi setelah ini tenaga kita nggak lagi dibutuhkan. Dan secara bertahap kontrak kita tidak dilanjutkan lagi untuk bekerja di bank ini. Nah, Bapak, ini contoh real. Bagaimana dengan sektor yang lain? Sama. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu naik tol, sudah tidak lagi ketemu dengan petugasnya. Semua pakai kartu e-tol. Pertanyaan saya, petugas tol itu kemana semua? Apakah mereka tetap dipekerjakan? Saya nggak yakin. Ya, yang terjadi bisa jadi mereka dirumahkan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau disruption ini terus berjalan, dan pasti akan terus berjalan, Anda yakin nggak pekerjaan Anda tidak mengalami korban dari disruption ini? Anda yakin nggak bisnis, karir Anda tidak terganggu oleh disruption ini? Dan kalau ini terjadi, apakah Anda sudah siap? Jadi Bapak Ibu, tantangan sesungguhnya itu bukan hanya di coronanya. Karena corona pasti selesai. Begitu corona selesai, kita akan ketemu tantangan yang sesungguhnya yaitu apa? Disruption. Nah, ini yang harus kita antisipasi Bapak Ibu. Hari ini, saya akan cerita bagaimana Prudential
menawarkan sebuah peluang bisnis yang siap membawa kita survive, bukan hanya survive, tapi kita akan grow di era disruption ini, Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita bicara tentang bisnis asuransi, pertanyaannya adalah kenapa saya harus bisnisnya asuransi untuk menghadapi era disruption ini? Kan ada bisnis-bisnis yang lain. Kenapa kok saya milihnya asuransi? Oke. Dan kenapa kalau pun saya milih asuransi, kenapa kok milihnya harus Prudential? Kenapa kok nggak perusahaan asuransi yang lain? Nah, ini yang mau kita kupas, Bapak Ibu. Oke? Anda siap ya? Nah, kalau kita bicara tentang memilih bisnis, Bapak Ibu, hari ini Anda memutuskan mau berbisnis di satu bidang tertentu. Pasti yang menjadi pertimbangan Anda pertama kali adalah, kalau bisnis saya ini saya jalankan, ada nggak marketnya? Artinya dagangan saya ini laku nggak kalau saya jual? Ada nggak yang mau beli dagangan saya? Ada nggak yang mau beli produk saya, membeli jasa saya? Betul nggak tidak, Bapak Ibu? Jadi kita bicara market dulu. Ya, sehebat apapun produk kita kalau tidak ada marketnya, tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, saya akan bicara dulu market dari skala saat ini, ya, dari periodik pandemi ini. Bapak Ibu, dalam situasi pandemi sekarang ini, kalau kita lihat bisnis yang booming, tadi sudah saya tunjukin, salah satunya adalah bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Betul nggak Bapak Ibu? Dan kalau kita bicara tentang kesehatan, asuransi tidak bisa dipisahkan dari sektor kesehatan. Karena asuransi adalah bagian dari dunia kesehatan, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa demand orang, ya kebutuhan orang akan kesehatan itu sangat tinggi. Bayangkan, harga masker yang tadinya satu box 30.000, sekarang di atas 100.000, 150, 200.000 diambil, dibeli. Mengalami lonjakan berapa kali lipat pun dibeli, diantri, beli, ya kan? Kemudian hand sanitizer dibeli, ya kan? Walaupun mengalami kenaikan. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan sekarang dibeli, termasuk adalah asuransi. Nah, beberapa saat yang lalu kita ditunjukkan sebuah berita bahwa di Surabaya ini sudah mengalami kondisi black area. Ya, Anda mungkin ikuti beritanya. Bukan lagi merah, bukan lagi zona merah, tapi zona hitam. Kenapa? Karena jumlah lonjakan pasien COVID-nya meningkat. Nah, akibat lonjakan yang meningkat ini, Bapak Ibu, maka rumah sakit rujukan ini sudah overload. Overload. Kita tahu memang kalau orang sakit COVID, biayanya ditanggung apabila berobat di rumah sakit rujukan. Tapi masalahnya rumah sakit rujukan pemerintah ini ada kapasitasnya dan itu terbatas. Ya. Nah, ini mengalami overload Bapak Ibu. Nah, sehingga mau nggak mau, kalau sampai ada pasien COVID lagi, harus berobat di rumah sakit non rujukan alias biaya sendiri. Dan kita tahu bahwa pengobatan COVID itu cukup mahal Bapak Ibu. Ya, kisaran di antara 70, 80 dia sampai di atas 100. Bahkan ada yang sampai ratusan juta tergantung komplikasinya sejauh mana. Artinya apa? Orang semakin aware, berjaga-jaga. Wah, kalau saya sakit COVID dan rumah sakit rujukan, saya harus siap mengeluarkan biaya sendiri. Nah, daripada saya harus keluar biaya sendiri, saya butuh namanya insurance. Ya, pemerintah Pemkot sudah menyediakan rumah sakit darurat, kalau nggak salah itu di Gelora Pancasila kalau di Surabaya. Tapi Anda bayangkan, apakah kalau misalkan, mohon maaf nih, kita harus terpaksa dirawat, apakah mau kita dirawat di Gelora Pancasila? Yang notabene sebetulnya bukan rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, tentunya dari sisi fasilitas, kenyamanan itu jauh ya dari standar yang ada. Nah, kemudian apalagi? Bukan cuma masalah perawatannya. Di saat ini banyak sekali orang yang tiba-tiba bisa saja meninggal akibat dari COVID ini. Artinya apa? Resiko meninggal juga melonjak tajam, Bapak Ibu. Kita lihat ada satu berita, ya, di mana ada 4 anak yatim piatu. Jadi tiba-tiba menjadi yatim piatu karena ayahnya meninggal karena corona. Nah, di artikel yang berbeda saya juga melihat banyak sekali tiba-tiba saat ini banyak keluarga tiba-tiba menjadi kehilangan si pencari nafkah utama. Kenapa? Karena menjadi korban dari corona. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib keluarga yang ditinggal? Bagaimana keempat anak ini, Bapak Ibu? Siapa yang menanggung biaya hidup mereka? Kalau ada nanti search di internet, Anda bisa baca ini ya. Itu mereka kakak yang anak yang sulung terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Kasihan sekali Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saat ini banyak sekali keluarga-keluarga yang menyadari bahwa mereka harus berantisipasi untuk situasi yang terburuk sekali. Kemungkinan terburuk ini harus diantisipasi. Dengan apa?
Salah satunya dengan asuransi. Kesimpulannya adalah di masa era pandemi ini, kebutuhan asuransi melonjak tajam. Oleh sebab itu, bisnis asuransi itu betul-betul bisnis yang booming di saat era pandemi ini, Bapak Ibu. Nah, tapi seperti yang saya katakan, bisnis kita bukan mau bisnis yang musiman, betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak ingin kalau ketika pandemi ini berakhir, terus bisnis kita juga berakhir, ya kan? Misalkan nanti kita misalkan ikut-ikut teman-teman kita jual masker, ikut-ikut jual hand sanitizer. Nah, ketika pandemi ini berakhir, pertanyaannya apakah kita masih mau tetap jual masker? Atau kita beralih ke bisnis lain lagi? Dan kita mulai dari awal lagi. Apakah kita mau berbisnis seperti itu, Bapak Ibu? Tentunya tidak. Nah, bisnis asuransi bagaimana prospeknya setelah pandemi? Nah, saya akan kasih gambaran, Bapak Ibu. Yang namanya orang sakit, itu tidak hanya terjadi saat pandemi. Ada pandemi, nggak ada pandemi, orang tetap bisa sakit. Orang tetap bisa saja meninggal. Orang tetap aja bisa mengalami kecelakaan dan mengalami cacat. Artinya apa? Ya sejak dulu namanya sakit itu adalah bagian dari kehidupan manusia, Bapak Ibu. Artinya asuransi akan tetap dibutuhkan selama orang bisa mengalami cacat, sakit, dan meninggal. Dan prospeknya di Indonesia ini sangat luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Untuk bisa menggambarkan ini, saya akan kasih pembanding. Market Indonesia itu seperti apa ya? Nah, untuk sebagai pembanding, saya contohkan negara tetangga kita adalah negara Singapura. Oke? Negara Singapura. Nah, Bapak Ibu, negara Singapura ini adalah negara kecil, bukan negara besar, ya. Negara kecil, penduduk asli Singapura itu mungkin cuma sekitar let's say 5 juta. 5 juta penduduk. Selebihnya itu adalah ekspatriat. Jadi kalau di total 7 juta. Nah, Bapak Ibu, Prudential, perusahaan asuransi kita, Prudential, itu sudah beroperasi di Singapura itu sejak 90 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu, ya. Dan Anda tahu sampai hari ini dengan penduduk 7 juta, Prudential tetap penjualannya sangat-sangat bagus. Bisnisnya tetap running sangat bagus di Singapura. Artinya 90 tahun, penduduk 7 juta itu nggak pernah habis, Bapak Ibu. Marketnya nggak habis-habis. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Luar biasa ya, negara kita ini adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. 270 juta. Indonesia. 270 juta, Bapak Ibu. Berapa kali lipatnya Singapura? Ada yang mengatakan, iya Pak, kalau orang Singapura kan mungkin secara income, kemampuan beli asuransi, kemampuan daya belinya lebih daripada penduduk Indonesia. Saya setuju, ya. Tapi let's say yang bisa membeli asuransi, saya nggak usah muluk-muluk, saya katakanlah 30% saja. Itu sangat masuk akal, Bapak Ibu. 30%. 30% dari 270 juta, kalau Anda kalikan, ya, itu kira-kira 80 juta, Bapak Ibu. 80 juta. Artinya 80 juta penduduk Indonesia yang siap bisa membeli asuransi. 80 juta itu 10 kali lipat dari penduduk Singapura. 10 kali lipat lebih. Maksud saya adalah begini Bapak Ibu. Kalau 7 juta penduduk aja 90 tahun nggak bisa habis, apalagi 80 juta. Ini market yang unlimited di Indonesia. Market yang tidak pernah akan bisa habis. Nah, ini adalah peluang Bapak Ibu. Tinggal kita sekarang melihat, wow, market ini gede banget, 80 juta penduduk yang siap untuk membeli asuransi, tinggal mereka mau belinya ke siapa. Dan tinggal kita mau bergabung di perusahaan asuransi yang mana. Ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah analisa bisnis yang cermat kalau Bapak Ibu bisa melihat. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa kok kita pilihnya asuransinya Prudential? Kenapa kok kita nggak milih perusahaan asuransi yang lain? Simple jawabannya. Karena perusahaan kita adalah perusahaan yang nomor 1 di Indonesia. Siapa yang ngomong? Kan kecap nggak ada yang nomor 2. Ya, setuju, kecap nggak ada yang nomor 2 ya. Nah, tapi yang menilai kita nomor 1 atau nomor sekian tentunya adalah pihak ketiga. Pihak yang netral. Yaitu apa? Media. Salah satu media, yaitu majalah Investor. Ini adalah majalah bisnis yang punya kredibilitas yang teruji. Majalah Investor ini setiap tahun sering mengeluarkan peringkat terhadap beberapa industri. Ya, ada yang kalau edisi khususnya ada yang perusahaan terbaik, katakanlah bank yang terbaik di Indonesia, sektor finance yang terbaik di Indonesia. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, salah satu edisinya adalah dia meranking perusahaan-perusahaan asuransi yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan kita, Prudential, adalah perusahaan yang langganan meraih sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1
sejak tahun 2004 sampai tahun kemarin. Ini luar biasa. Ya. Dan saking seringnya kita meraih nomor satu, perusahaan kita mendapatkan penghargaan spesial dari majalah investor. Anda bisa lihat piala yang di tengah itu adalah piala namanya Star Performer. Ya, jadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa berturut-turut sekian belas kali mencapai penghargaan perusahaan asuransi jiwa nomor satu. Nah, tentunya ini adalah sebuah kebanggaan, ya, yang bisa menambahkan rasa percaya diri ketika kita menjual produk kita, memasarkan produk kita kepada market, ya. Katakanlah ada calon nasabah, dia mau membandingkan. Mungkin dia dapat penawaran dari asuransi lain, kemudian dia tanya, apa kelebihan dari Prudential? Oh, banyak hal yang bisa kita ceritakan. Dan salah satunya adalah perusahaan kita punya track record sebagai perusahaan nomor satu. Oke. Dan yang juga menjadi alasan penting buat kita memilih Prudential, kita berbisnis dengan Prudential, dan kita mau memasarkan produk Prudential adalah perusahaan kita, Prudential ini, adalah perusahaan raksasa yang sudah beroperasi secara global di Eropa, Amerika, Asia, bahkan sekarang di Afrika. Dan perusahaan ini sudah berdiri 170 tahun. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, 170 tahun. Artinya Indonesia belum merdeka, perusahaan ini sudah ada. Dan artinya perusahaan ini sudah melewati masa-masa yang sulit seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, resesi ekonomi berulang kali kita sudah lewati. Artinya bahwa perusahaan kita saat menghadapi corona ini itu sudah biasa. Kita sudah punya pengalaman untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Di perusahaan-perusahaan lain banyak yang melakukan efisiensi, penghematan luar biasa karena situasi corona. Tapi yang terjadi di Prudential apa? Kita malah melakukan namanya CSR. Apa tuh CSR? Gampangannya kita melakukan sosial, ya, kegiatan sosial, yaitu apa? Membagikan asuransi gratis kepada masyarakat Indonesia. Luar biasa. Setiap orang yang kena COVID, berobat di rumah sakit, rawat inap, kita kasih 1 juta per hari. Itu free, Bapak Ibu. Bayangkan, perusahaan kita ini perusahaan yang sangat besar. Nah, dan kita melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Jadi kalau penduduk, maksud saya nasabah Prudential ini kalau dikumpulkan, ini bisa jadi satu negara sendiri. Kalau mau dikumpulkan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, dan mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling. Bukan rupiah, bukan US dollar. Ya, kita tahu bahwa mata uang termahal ini adalah pound sterling. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, dengan track record seperti ini, harapannya apa sih? Harapannya begini, kita menjadi lebih percaya diri, kita menjadi lebih nyaman, karena kita mau berbisnis ini bukan setahun, 2 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ingin berbisnis itu jangka panjang. Oleh sebab itu kita perlu mencari mitra bisnis yang betul-betul bisa diandalkan untuk jangka panjang. Ini penting sekali. Karena saat ini ya banyak sekali bisnis-bisnis yang kelihatannya menggiurkan, menawarkan kompensasi juga yang menggiurkan, tapi ujung-ujungnya bisnisnya baru jalan setahun, 2 tahun, tutup. Bapak. Bahkan nggak sampai setahun, ada yang hitungan bulan, tutup. Tiba-tiba websitenya nggak bisa diakses, kantornya disamperin sudah dalam kondisi terkunci, tidak ada yang melayani. Nah, apakah kita mau berbisnis, bermitra dengan perusahaan-perusahaan seperti ini? Tentunya tidak. Kita ingin berbisnis jangka panjang, long term. Oleh sebab itu kita perlu bermitra dengan perusahaan yang sudah teruji. Ya, oke. Sekarang apa yang menjadi nilai keunggulan Prudential? Bapak Ibu, kalau kita berbisnis di industri asuransi, khususnya di Prudential, kita akan merasakan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi di Prudential ini kita akan merasakan banyak sekali kemudahan dibandingkan kalau kita berbisnis di bidang lain. Oke. Nah, apa kemudahan-kemudahannya? Saya akan tunjukkan. Ya. Nah, ini ada satu buku, ya buku bisnis, judulnya The E-Mind. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana sih sebuah bisnis skala kecil ya. Jadi kayak UKM itu tidak bisa survive itu kenapa? Nah, dia membahas itu. Dan dia menjelaskan bagaimana sih peluang sukses sebuah bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu adalah bisnis yang dimana kita bangun sendiri. Misalkan Bapak Ibu kalau membuka rumah makan, ya. Nah, Bapak Ibu mendirikan rumah makan, berarti nama restorannya Bapak Ibu buat sendiri, kemudian menu-menunya Bapak Ibu buat sendiri, kemudian sistem mengolah restorannya Bapak Ibu juga buat sendiri, marketingnya juga desain sendiri,
Semua dia buat sendiri. Nah, itu konvensional. Oke. Nah, di buku ini mengatakan dalam 5 tahun pertama, orang yang mendirikan bisnis konvensional 80% tutup. 80% tutup. Ya. Jadi misalkan di kota Surabaya ini ada 100 orang yang buka usaha di berbagai macam bidang. Ada yang buka restoran, ada yang buka mungkin toko, ada yang buka mungkin salon gitu ya, ada yang buka bengkel, macam-macam lah. Dalam 5 tahun pertama, 80% close, tutup, bankrupt. Sisa cuma 20. Jadi kalau dari 100 usaha, hanya 20 yang bertahan. Tapi nggak sampai di sini ceritanya. Di 5 tahun yang kedua, yang dari bertahan itu yang 20, 80%-nya tutup lagi Bapak Ibu. Jadi yang tutup ada 16. Berarti sisanya berapa? Sisanya hanya 4% dari 100. Nah, kalau kita lihat angka perbandingan seperti ini, kita tentunya bisa menyimpulkan ternyata yang berhasil, yang sukses, jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak sukses. Nah, apa penyebabnya kok bisa seperti itu? Oke, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya orang ngomong zaman sekarang mau bisnis susah dan sebagainya. Nah, susahnya di mana sebetulnya? Ya kan? Kita lihat. Ya, yang pertama, kalau kita ngomong bisnis konvensional, Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu bisnis. Ayo kita buka usaha. Apa kira-kira yang terlintas pertama kali dalam pikiran Bapak Ibu? Begitu mendengar kata, ayo buka usaha. Pertanyaan ini sering saya lontarkan. Biasanya kalau dalam sebuah seminar yang tatap muka begitu ya, kalau saya lontarkan, pasti audiennya jawab begini. Yang pertama mereka ucapkan gini, kalau kita ngomong bisnis Pak, pasti yang terlintas adalah modal. Setuju nggak Bapak Ibu? Modal. Modalnya dari mana? Nah, ya kan? Kita tahu bisnis konvensional pasti butuh modal. Ya, semakin besar skala usahanya, pasti modalnya juga semakin besar. Ya, dan kalau modal itu saking besarnya, ya mau nggak mau kita juga melibatkan pihak ketiga, pinjam uang dari bank. Dan kita tahu pinjam uang dari bank tidak bisa pinjam begitu saja. Ada penjaminannya ya, bisa sertifikat dan sebagainya. Nah, modal. Oke, gara-gara modal seringkali orang juga maju mundur mau buka usaha. Tapi katakanlah sudah punya modal pun, apakah langsung kita bisa buka usaha? Belum tentu juga Bapak Ibu. Ya, ternyata untuk menjalankan sebuah usaha, kita butuh namanya pengalaman. Betul nggak? Coba kita cross check. Kalau ada orang buka, katakanlah dia bisnis jual beli mobil. Sangat besar kemungkinan dulunya dia adalah seorang sales mobil atau orang yang bekerja di bidang otomotif. Nggak mungkin dia kerja di bidang telekomunikasi tiba-tiba jual beli mobil. Ya bisa saja itu terjadi, tapi itu sangat-sangat riskan. Ya, kalau nggak punya pengalaman itu sangat riskan sekali. Orang yang kerja di bidang tadinya mungkin di ekspedisi, ya ujung-ujungnya bisnisnya ekspedisi. Artinya apa? Bisnis itu butuh pengalaman. Ya kan? Dan kalau kita mau memiliki bisnis yang terus bertumbuh, bisa besar, dan bisa autopilot, maksudnya autopilot itu kita nggak terus-menerus ngurusin bisnisnya. Kita butuh sistem, Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak butuh sistem, wah ini setengah mati. Bisa-bisa bisnis tanpa sistem itu kerjanya lebih keras daripada jadi seorang karyawan. Saya punya seorang teman saya tadinya ini adalah seorang marketing di bidang bahan cat mobil, ya, cat mobil. Karena dia sudah jadi marketing cukup lama, merasa sudah punya koneksi dan sebagainya, akhirnya memutuskan dengan modal yang seadanya dia memutuskan untuk bisnis di bidang cat mobil. Ya, istilahnya dia resign dan buka usaha sendiri. Nah, beberapa saat kemudian setelah saya ketemu dia, setelah dia buka usaha sendiri, kita makan siang dan kita ngobrol-ngobrol. Dan saya dengan guyon ngomong gini, wah sekarang udah jadi bos ya. Dan dia tiba-tiba ngomong apa? Waduh, saya setelah buka usaha ini, kerja saya tambah sorong ya, tambah setengah mati. Duh, kenapa kok bisa gitu? Ya, dan dia mulai menceritakan. Kalau dulu saya jadi pegawai, yang saya pikirkan cuma satu, cari customer, tagihan, selesai. Hari ini ketika saya membangun usaha sendiri, saya harus merintis dari awal. Saya ngurus dari namanya cari supplier, ngatur masalah stok barang, cari orderan, ngurus pengiriman, pembukuan, semua diurusin dari A sampai Z. Luar biasa. Saya tanya,
Kenapa kamu semua urus sendiri? Jawabannya satu, karena saya masih belum punya sistem. Kenapa nggak buat sistem? Jawabannya adalah karena buat sistem tidak mudah, Bapak Ibu. Buat sistem itu butuh trial dan error, butuh investasi, butuh bayarin orang. Betul Bapak Ibu? Jadi buat sistem itu bukan perkara yang mudah. Ya. Nah, oleh karena butuh modal, butuh pengalaman, butuh sistem, orang seringkali mengidentikan bisnis itu dengan resiko. Dan memang betul kan, tadi dari buku Imait mengatakan dari 100 orang yang buka usaha, 10 tahun kemudian hanya 4 yang survive. Oke, apakah ini pilihan yang buruk Bapak Ibu? Saya tidak mengatakan ini pilihan buruk. Cuma saya mengatakan kalau Bapak Ibu siap dengan ambil resiko ini, siap dengan angka probabilitas keberhasilan peluang bisnisnya, peluang berhasilnya 4%, silakan diambil. Ya. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan bisnis prudensial dengan bisnis franchise? Kita lihat. Franchise. Oke, franchise ini menarik Bapak Ibu. Ini satu peluang bisnis di mana dia menawarkan sebuah kemudahan di mana sistemnya sudah nggak usah pusing lagi. Kalau tadi Anda buka rumah makan, Anda harus mikirin tentang resepnya, Anda mikirin tentang sistem operasionalnya. Kalau Anda beli franchise restoran, katakanlah seperti McDonald, Anda nggak usah mikirin tentang resepnya. Anda nggak usah mikirin tentang promonya, terus sistem operasional restorannya gimana, nggak usah dipikirin. McDonald udah kasih semuanya. Anda tinggal beres. Ya. Nah, dan karena sistemnya sudah bagus, 90% sukses. Ya, franchise. Tapi tentunya kita lihat, nggak semua franchise juga bagus, Bapak Ibu ya. Sekarang ini banyak sekali bisnis yang belum udah di franchisein. Yang kita bicara ini franchise yang betul-betul franchise. Ya. Nah, 90% sukses. Kalau Anda beli McDonald pasti sukses, Bapak Ibu. Nggak mungkin tutup, ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan modalnya? Kita lihat. Wow, ini Bapak Ibu ya. Mau beli franchise-nya McDonald, itu modalnya 1,1 juta US dollar sampai 2,2 juta. Kalau kita kalikan 15.000, ini berarti sekitar 16 miliar, Bapak Ibu. Ya, 16 miliar lebih banget. 16 miliar hanya untuk franchise-nya saja. Oke. Nah, kalau hari ini kita punya keterbatasan modal, ngumpulin 16 miliarnya ini aja sampai kapan? Betul nggak? Oke lah, kita nggak usah ngomong McDonald terlalu besar. Kita omong yang brandnya yang lokal-lokal aja, abnormal katakan. Nah, Anda pernah makan Indomie di abnormal? Ya, ini biasanya tempat nongkrongnya anak-anak muda nih, milenial. Oke, di abnormal juga nggak murah Bapak Ibu, walaupun ini adalah franchise lokal. Berapa? 5 miliar. 5 miliar Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana dengan di Indomaret? Nah, kalau Anda sehari-hari sering ya belanja di Indomaret, Alfamart, ini relatif lebih murah. Tapi murah-murahnya juga ratusan juta Bapak Ibu. Ini franchise-nya saja. Belum termasuk kita sewa propertinya atau beli propertinya. Kalau kita sewa hari ini, katakanlah sewa ruko, di kota-kota Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya ini paling murah ruko itu 70 juta sampai 80 juta. Itu paling murah. Dan kita nggak mungkin kan nyewa ruko cuma satu untuk Indomaret. Minimal dua, ya kan? Minimal dua ruko. Nah, kalau dua ruko aja udah kita bilangan setahun udah 150 jutaan, Bapak Ibu. Dan kita nggak mungkin kontrak setahun. Minimal kontrak 3 tahun. Sudah hampir 500 juta, belum lagi renovasi. Ya tembus-tembusnya juga 1 miliaran, Bapak Ibu. Ya kan? Sama, kurang lebihnya untuk Kumon juga sama. Ya. Nah, artinya franchise yang bagus juga butuh modal yang besar. Apakah ini pilihan buruk? Tidak. Kalau Bapak Ibu siap dengan modal yang besar, ya silakan. Ya. Nah, bagaimana dengan Prudential? Kita lihat. Di Prudential ini luar biasa. Tadi saya katakan relatif lebih mudah. Lebih mudahnya di mana? Yang pertama, untuk memulai bisnis dengan Prudential, menjadi partnernya Prudential, kita tidak perlu store modal. Ini yang menarik. Jadi Bapak Ibu kalau nanti memutuskan, oke, saya mau join. Berapa setoran modal saya untuk join di Prudential, jadi partnernya Prudential? Tidak perlu store modal Bapak Ibu. Ya, tidak perlu store modal. Jadi Bapak Ibu jangan mau ditarik biaya untuk join di Prudential. Saya dulu pernah ikut MLM. Join MLM aja pakai modal Bapak Ibu, ya kan? Paling nggak harus jadi bayar membernya, karena disuruh beli produknya yang sekian ratus ribu, ada sampai jutaan. Di Prudential nggak ada. Betul-betul nggak pakai modal. Ini yang luar biasa. Sehingga bagi orang yang ingin berbisnis tapi terbentur di masalah modal, kita bisa segera memiliki bisnis ini dengan waktu singkat. Ini yang luar biasa. Kemudian apa? Gak butuh pengalaman Bapak Ibu. Ya kan? Tadi ada orang, dia mau bisnis otomotif, dia harus punya pengalaman di bidang otomotif. Betul kan? Nah, tapi kalau di Prudential mau berbisnis di asuransi,
tidak butuh pengalaman harus di bisnis asuransi atau pernah kerja di perusahaan asuransi. Nggak perlu, Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini menarik. Sehingga berbagai macam background, mau dari yang usianya masih milenial sampai yang sudah pensiun, yang senior, tetap bisa berhasil di Prudential. Karena di bisnis ini nggak butuh pengalaman. Ini yang luar biasa. Karena nggak butuh modal dan tidak butuh pengalaman, maka resikonya relatif rendah. Saya selama 14 tahun, saya nggak pernah dengar ya, ada orang jalankan bisnis Prudential, terus tiba-tiba ngomong gini, waduh Pak, saya gagal di Prudential. Kemudian rumah saya disita bank. Nggak pernah terdengar seperti itu. Di Prudential ini kalaupun gagal, nggak pakai modal, ya sudah selesai gitu aja. Nggak ada yang dikorbankan. Tapi kalau bisnis di luar sana, begitu dia gagal, ya taruhannya bisa rumah, bisa hutang, seperti itu. Ya. Nah, walaupun dengan tanpa modal, tanpa pengalaman, dan tidak ada resiko, bisnis ini penghasilannya nggak main-main. Potensi penghasilannya bisa 1 miliar per tahun, bahkan lebih. Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu di sini adalah sebuah potensi bisnis yang income-nya bukan income kecil Bapak Ibu, 1 miliar per tahun. Ya. Dan ini dimulai tanpa modal, tanpa pengalaman, nggak ada resiko. Nah, ini yang luar biasa. Seperti apa bisnisnya? Kita lihat sama-sama. Oke. Di Prudential ini kita akan menjadi partner bisnisnya Prudential, yaitu sebagai distributor produk asuransi. Saya ulangi ya, sebagai distributor, sebagai businessman, businesswoman, bukan sebagai salesperson, bukan. Jadi Bapak Ibu, saya ajak ke Prudential bukan jadi seorang sales, gampang aja begitu. Padahal profesi sales juga nggak buruk, Bapak Ibu. Profesi sales juga profesi yang baik. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita join di Prudential bukan mau jadi sales. Ya. Karena basic saya bukan orang ekonomi, basic saya bukan orang yang bidang sosial. Saya ini bidang teknik, Bapak Ibu. Ya, dulu saya juga nggak suka namanya jualan. Ya. Dan saya mau join Prudential pasti bukan karena jualannya. Tapi saya lihat ada satu potensi bisnisnya. Saya ingin jadi pengusahanya. Pengusaha apa? Distributor produk asuransi. Ya, oke, kita lihat. Kalau kita di Prudential, kita memulainya begini, Bapak Ibu. Awal-awal kita join, pasti Bapak Ibu akan menjadi seorang agent. Jadi agent ini adalah posisi yang paling basic awal, di mana tugas seorang agent itu menjual polis. Jadi agent ini kalau dalam dunia dagang ibaratnya seperti pedagang retail, ya, pedagang retail, langsung melayani konsumen, seperti itu. Tugas kita adalah jualan. Nah, namun yang menarik begini Pak Ibu. Mungkin Anda bertanya sama saya, "Loh Pak, katanya di sini kita bukan jadi sales. Kenapa kok kita disuruh jualan?" Tenang. Kita di sini jualan tujuannya yang pertama, kita mau cari pengalaman. Ya, kita mau belajar. Kan nggak mungkin dong Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mau jadi seorang pengusaha di bidang asuransi, tapi nggak tahu cara jual asuransinya. Betul nggak? Nah, mau nggak mau kita harus belajar. Nah, ketika kita jadi agent, di sini kesempatan kita belajar hal-hal yang basic, bagaimana cara menjual sebuah asuransi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan kalau kita jual asuransi? Nah, kita jual asuransi, kita jual polis di Prudential ini berbeda dengan kita jualan produk-produk yang lain. Karena kalau kita jual produk lain, katakanlah kita menjual handphone, ya, kita pedagang handphone. Kita jual handphone ini. Kalau kita jual satu handphone, Bapak Ibu, terhadap handphone yang kita jual, dapat keuntungannya ya satu kali. Katakanlah satu handphone kita dapat keuntungan 100.000. Jual satu handphone 100.000. Kalau saya mau dapat 200.000, ya saya harus jual 2 handphone. Kalau saya mau dapat 500.000, ya saya harus jual 5 handphone. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, artinya jual satu produk dapat untungnya satu kali. Tapi kalau di Prudential, kita jual satu polis asuransi, untungnya nggak satu kali loh Bapak Ibu. Ini yang menarik. Untungnya kita adalah dapat 60 kali alias 5 tahun atau 60 bulan. Nah, ini menarik. Jual satu polis, kita dapat keuntungan 60 bulan, 5 tahun. Orang beli asuransi itu berbeda dengan orang menabung di bank. Kalau orang nabung di bank itu mereka tidak ada kontrak. Ya, nasabahnya nggak pakai kontrak. Setiap bulan harus nabung, nominalnya harus sekian, itu tidak ada keharusan. Tapi kalau orang beli polis asuransi, mereka ada kontrak biasanya. Ya, bayar premi katakanlah 15 tahun. Nominalnya let's say 1 juta per bulan preminya. Nah, itu akan konsisten 1 juta per bulan selama 15 tahun ke depan. Ya. Nah, kita lihat berapa komisi yang kita terima. Komisi yang kita terima setiap kali dia store premi,
kita akan terima 30% selama 2 tahun pertama. Ya, jadi kalau dia store premi, kita dapat 30%. Nasabahnya bulan depan store premi lagi, kita dapat 30%. Kemudian masuk tahun ketiga, ketika nasabah masih terus store premi, kita dapat 5% sampai tahun kelima. Berarti kan 60 bulan, Bapak. Ya, jadi satu kali transaksi, satu kali closing dapat guarantee income 60 bulan atau 5 tahun ke depan. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian kita dapat terimanya bonus. Bonus ini kita terima setahun sekali, tapi gede langsung, ya. 12% tahun pertama, 13,5% tahun kedua. Jadi kalau kita jumlahkan semua kompensasi ini, dapat disimpulkan, total keuntungan yang kita dapatkan dari sekali transaksi itu mencapai 100,5%. Saya bulatkan 100% aja. Wow. Ya, 100% Bapak Ibu. Mau bisnis apa, tanpa pakai modal, untungnya 100%. Ada nggak kira-kira? Ya, tanpa pakai modal, tanpa stok barang, untungnya 100%. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, nah untuk lebih jelas saya akan simulasikan bagaimana dengan kompensasi seperti ini, income kita akan terus menaik, profit kita akan naik terus sebagai seorang agen, ya kan? Nah, kita lihat, Bapak Ibu, misalkan Anda hari ini jadi agen, di bulan pertama Anda berhasil menjual satu polis asuransi, nggak usah muluk-muluk, katakanlah preminya 1 juta per bulan aja. Ya saya ambil angka yang kecil aja, 1 juta per bulan. Kalau Anda berhasil menjual satu polis, katakanlah jual kepada si A di bulan pertama, 1 juta dia store, Anda terima 30%-nya berarti 300.000. Betul tidak? 300.000. Bulan kedua, Anda berhasil lagi menjual polis yang kedua kepada si B. Si B juga beli polis 1 juta per bulan melalui Anda. Anda dapat 30%, 300.000 dari si B. Ingat, si A, dia store premi nggak mungkin satu kali Bapak Ibu. Dia akan store premi kan 15 tahun ke depan. Ya, berarti di bulan kedua dia akan store lagi 1 juta. Berarti di bulan kedua ketika dia store 1 juta, Anda dapat lagi 300.000 dari storan si A. Plus storan si B 300.000, total berarti yang Anda dapatkan adalah 600.000 Bapak Ibu. Nah, dengan pola yang sama, kalau misalkan di bulan ketiga, Anda dapat jual polis yang ketiga kepada si C dengan premi 1,5 juta, 30%-nya adalah 450.000. Si A dan si B pasti akan melakukan setoran premi di bulan ketiga. Berarti praktis pasti Anda dapatkan 600.000. Total penghasilan Anda di bulan ketiga saja itu sudah meningkat menjadi 1,050.000. Kalau saya teruskan di bulan keempat, dapat lagi jualan 2 juta per bulan preminya. 30%-nya 600.000. Apa yang Anda terima di bulan ketiga, Anda terima lagi di bulan keempat. Jadi 1,650.000. Nah, berarti Anda lihat apa di sini? Income Anda secara konsisten akan naik terus dari setiap bulan. Jadi seperti efek bola salju aja. Menggulung, lama-lama jadi besar. Ya, jadi jangan kaget kalau misalkan di Bapak Ibu bulan pertama terima komisi, kok kecil banget ya? Maaf, dibandingkan gajinya office boy, masih besar office boy. Nggak usah berkecil hati, kita di sini bisnis loh. Ya kan? Kalau ada bisnis kan nggak mungkin di bulan pertama langsung untung break even point. Kan nggak mungkin kan? Anda sudah investasi dulu kan? Sama. Ya kan? Tapi kalau Anda lihat, ini akan menggulung. Terus akan naik income Anda. Dan jangan kaget nanti di akhir tahun bisa jadi income Anda itu bisa lebih besar daripada gaji seorang manajer, bahkan general manager. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke. Nah, ini belum saya hitung bonus yang tadi saya sebutkan 12 dan 13,5%. Ini baru yang komisi dasar. Ya, nah ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profit yang terus naik setiap bulan ketika Anda menjadi agen. Oke, tadi saya katakan kan kita nggak mau jadi sales ya, kita di sini mau bisnis. Nah, kalau ketika Anda bisa mencapai target, Anda memenuhi kualifikasi, Anda bisa promosi menjadi seorang leader. Ya, leader ini ibaratnya kalau dunia dagang itu sebagai seorang distributor. Nah, disinilah bisnis Anda dimulai sebetulnya. Jadi seorang distributor. Distributor itu kan berarti jual produk bukan langsung ke konsumen. Maksud saya bukan langsung penggunanya, tapi kan seorang distributor jual produknya, melempar produknya kepada toko-toko retail. Sama. Seorang distributor, seorang leader di Prudential, kita membangun jaringan distribusi, yaitu membangun tim. Ya. Dan kita punya tugas adalah concern kita membangun tim sebesar mungkin, jaringan distribusi ini sebesar mungkin, Bapak Ibu. Ya. Semakin besar jaringan distribusinya, nanti kita bisa mendapatkan namanya passive income. Nanti kita lihat passive income-nya dari mana. Oke.
Level pertama, leader yang paling awal itu adalah level namanya AAD atau Associate Agency Director. Anda sebagai seorang AAD, kalau rekrut seorang agen, ajak teman Anda join di Indonesia jadi agen, Anda bantu dia, pintarkan teman Anda, dan sehingga teman Anda bisa jualan polis asuransi seperti Anda, maka Anda akan terima 13,5% tahun pertama, dan 9% tahun kedua, total 22,5% dari omset penjualan agen atau tim Anda. Kok menurun, Pak? Yes, keuntungannya menurun persentasenya. Tapi ingat, kalau Anda punya agennya nggak satu, punya 10, wow, tinggal dikali aja. Ya, dan Anda tidak dibatasi berapa agen yang Anda miliki. Boleh 10, 20, 30, 40, 50, 100, terserah. Ya, memang persentasenya mengecil, tapi volumenya membesar. Sama kan? Kalau Anda sebagai seorang distributor, entah mau produk apapun distributor, pasti kan keuntungan Anda nggak sebesar kalau Anda jual retail. Tapi volume Anda luar biasa. Nah, seperti itu, Bapak. Dan ketika Anda menjadi seorang agency director, Anda membawa seorang AAD, Anda terimanya 10,5%. AAD beserta timnya dia. Jadi AAD ini punya omset, katakanlah dia punya omset 2 miliar, misalkan begitu, ya Anda terima 10,5%-nya dari AAD Anda. Dan Anda sebagai adik, kalau rekrut seorang agen langsung, ya Anda terimanya 33%, luar biasa. Ya, nah AD ini adalah posisi yang paling tinggi di Prudential. Ya, dan biasanya orang kalau sudah di posisi AD ini, Bapak Ibu, dia sudah memiliki keahlian, pengalaman yang mumpuni. Artinya AD ini sudah punya kemandirian. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang kita ajak di bisnis ini, Anda ngajak agen Anda pasti ingin jadi AD, dan AD ingin jadi AD. Suatu saat orang-orang yang Anda ajak pasti akan jadi AD semua. Ya kan? Nah, di saat itulah tim kita akan muncul AD-AD baru. Ya. Nah, Anda jadi AD, Anda lihat di posisi paling atas ada EAD, itu Anda, bayangkan itu Anda. Terus Anda ajak teman-teman Anda jadi agen, dia naik jadi AAD, dan suatu saat dia jadi AD, bahkan dia bisa ngajak juga temannya juga jadi AD. Nah, suatu saat ketika di tim ada banyak AD, nah, Anda terima namanya keuntungan 3%, 4%, 4% ini sampai 6 generasi AD. Ini luar biasa sekali. Nah, ingat tadi, AD adalah orang yang sudah di level kemandirian, tidak perlu banyak diurusin, dimonitoring, tapi sudah bisa menjalankan bisnis ini secara penuh inisiatif. Ya, nah di sini kita mendapatkan passive income. Artinya apa? Ketika Anda mungkin satu lain hal, Anda sibuk, Anda punya acara, Anda nggak mau terlalu banyak ngurusin bisnis Anda bisnis Anda di produksi tetap akan jalan. Ini yang luar biasa, Bapak. Ya, oleh sebab itu sekarang ini banyak sekali para profesional seperti dokter, notaris, para eksekutif seperti direktur, ya bahkan pengusaha, mereka kenapa kok mau join di Prudential? Yang mereka incar bukan semata-mata karena duitnya, tapi mereka juga ingin dapat passive income. Karena mereka sadar di pekerjaan mereka sebelumnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan passive income. Ya, nah di Prudential ini kita bisa dapat passive income. Saya pernah suatu saat berlibur dengan keluarga saya. Ya, waktu itu saya dengan istri saya ke Amerika. Kita jalan-jalan di East Coast, jadi New York, Boston, ya, dan beberapa kota di East Coast Amerika. Itu kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan, ya, 2 minggu lebih lah. Nah, setelah saya pulang beberapa hari, anak saya juga pengen jalan-jalan, ya kan? Anak saya, kemudian orang tua saya, mertua saya ajak, susternya juga nggak mau ketinggalan, ikut juga saya diajak, ya, saya ajak juga sekalian. Kita sekeluarga pergi lagi ke Bangkok waktu itu seminggu, ya seminggu. Praktis di Indonesia saya mungkin nggak, ya cuma seminggu lah. Nah, bagaimana bisnis di Indonesia? Bisnis asuransinya tetap jalan, Bapak. Income tidak berkurang. Kenapa? Karena memang di Prudential ada satu sistem yang memungkinkan bisnis saya tetap running, even saya tidak lagi ngurus bisnis saya. Nah, ini menarik. Ya, jadi sekarang ini banyak sekali orang yang tertarik menjalankan bisnis ini karena bukan cuma duitnya yang besar, tapi memungkinkan kita bisa menikmati namanya passive income. Ini menarik. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana Pak bisnis plan? Nah, ini kita perlu tahu nih bisnis plan. Bisnis plan itu begini Bapak Ibu. Kalau hari ini ada teman Anda ngajak join bisnis, ya, katakanlah teman Anda, ayo kita join nih, kita store modal, kita patungan buka usaha.
Nah, tentunya kan yang menjadi pertimbangan Anda untuk mau join atau tidak, Anda kan perlu tahu prospek bisnisnya bagaimana. Kalau Anda join, Anda investasi keluarkan uang 1 miliar gitu, buka sebuah restoran, kira-kira ke depannya bagaimana? Profit yang Anda dapatkan berapa? Kan itu perlu Anda tahu. Kalau Anda nggak tahu profitnya bakal dapat berapa, ya sangat berisiko Anda berinvestasi di sana. Nah, sama. Di Prudential ini saya mau tunjukkan bisnis plan-nya. Seandainya Anda meluangkan berinvestasi waktu, di sini nggak ada investasi modal kan? Ada investasi waktu, tenaga, dan pikiran menjalankan bisnis ini. Katakanlah sampai 5 tahun ke depan. Apa yang Anda dapatkan di Prudential? Saya akan tunjukkan, Bapak Ibu. Kita punya satu strategi. Kalau Anda ikuti strategi kita, Anda akan mendapatkan apa yang akan saya tunjukkan ini. Ya, oke. Nah, tahun pertama Anda join, hari ini Anda join, Anda jadi agen. Menurut strategi kita, kita sebagai agen fokus jualan dulu, ya. Dan kalau nanti Anda ikuti pola cara kita sebagai agen, Anda dapat penghasilan minimal 7 juta. Oke? Per bulan. Nah, saya kalau sebut angka 7 juta per bulan ini kan besar kecilnya relatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang ngomong, wah 7 juta itu besar, sudah wow. Karena mungkin penghasilan saat ini masih UMR. Melihat 7 juta sudah 2 kali lipatnya, tertarik. Besar. Tapi ada mungkin yang merasa 7 juta ya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang melihat ini kecil, ya kan tergantung, itu relatif. Tapi poin kita bukan di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus kita bukan di 7 jutanya. Ini bukan tujuan kita awal. Ini anggap apa aja pemanasan aja di tahun pertama, ya. Nah, begitu kita mencapai pakai strategi kita, pakai strategi saya, dan Anda mencapai target, Anda tahun depan bisa promosi menjadi seorang associate agency director, jadi leader tadi, mulai membangun distribusi. Nah, di sini fokus Anda membangun tim dan Anda bisa dapat profit 30 juta per bulan. Nah, Anda lihat ya, yang menarik di sini adalah 7 juta loncat ke 30 juta. Nah, tetap kita punya strateginya, Anda jalankan. Nanti di tahun ketiga maksud saya, Anda bisa promosi lagi menjadi AD. Tim Anda akan semakin besar dan profit Anda sudah mencapai 60 juta. Oke, ya. Anda lihat 7 lompat ke 30, lompat ke 60. Pertanyaannya, dari 7 ke 30 ke 60, berapa modal yang Anda store? Tidak ada. Kalau bisnis lain mau memperbesar income, perputaran barangnya harus lebih kencang. Kalau perputaran barangnya lebih kencang, modalnya juga harus lebih besar. Di sini tidak ada. Oke? Nah, AD adalah posisi yang paling tinggi. Nah, suatu saat maksud saya, orang-orang yang Anda ajak juga ingin jadi AD kan, seperti saya sebutkan sebelumnya. Anda jadi AD 1. Karena orang yang Anda ajak juga jadi AD juga. Di sini, tim Anda makin besar, income 85 juta per bulan. Begitu Anda juga, tim Anda menghasilkan AD juga, Anda jadi AD 2 dan seterusnya, Anda sudah tembus penghasilan di atas 100 juta. Jadi dalam 5 tahun saja, kita punya bisnis plan yang mau kita tunjukkan kepada Anda. 5 tahun Anda tekuni bisnis asuransi ini dengan memakai strategi kami. Jangan pakai strategi Anda, jangan pakai cara Anda, pakai cara kami. Nanti kalau Anda join, kita tunjukkan caranya. Anda dapat 100 juta per bulan. Luar biasa. Ya. Nah, ini yang mau kita tawarkan, bukan 7 jutanya. Kalau cuma cari 7 juta, banyak peluang di luar sana Bapak Ibu. Jualan online ya, itu mau jual apa ya, bisa aja dapat 7 juta. Ini no, bukan itu yang mau kita kejar. 100 juta per bulan dalam waktu 5 tahun. Ya. Oke, apa yang kita dapatkan lagi di Prudential? Anda bisa dapat reward. Nah, ini menarik. Kalau Bapak Ibu suka traveling, ya kan? Di Prudential kita bisa kenyang dengan traveling, ya. Rewardnya luar biasa. Oke. Nah, Prudential menyediakan jalan-jalan gratis bagi teman-teman yang berprestasi, ya. Berprestasi. Contoh misalkan seperti tahun depan, kita bisa jalan-jalan ke kota London, ya. Untuk Eropa ke London sama Edinburgh. Kalau di Asia bisa di Seoul, kalau negerinya Bali. Nah, oke Bapak Ibu ya. Nah, ini semua gratis. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata gini, kalau jalan-jalan luar negeri saya bisa lah bayar sendiri. Saya mampu kok bayar sendiri. Yes, saya setuju, Anda pasti bisa bayar sendiri, ya. Anda bisa ikut tour sendiri, tapi saya kasih bocoran, Bapak Ibu. Jalan-jalan bersama Prudential itu pasti jalan-jalan yang bintang 5, VIP, dan tidak mungkin bisa Anda dapatkan di paket tour di luar sana. Serius. Saya akan cerita sedikit pengalaman supaya Anda punya gambaran. Ya.
Waktu saya beberapa kali jalan-jalan dengan Prudential. Salah satu yang berkesan waktu itu saya jalan-jalan ke Barcelona. Ya, Barcelona ya. Kalau saya sebut Barcelona pasti Anda ingatnya apa? Sepak bola. Lionel Messi, betul ya? Oke. Nah, saya waktu itu jalan-jalan ke sana. Nah, di salah satu sesi jalan-jalannya itu eh, biasanya ada tour guide-nya, dia ngomong, nanti malam Bapak Ibu kita punya acara adalah gala dinner. Bayangan saya kalau namanya gala dinner itu ya makanannya di restoran atau di aulanya, hall-nya hotel gitu ya, seperti biasanya. Ternyata enggak. Anda tahu saya gala dinner di mana? Bersama para agen-agen Prudential. Kita gala dinner di Stadium No Camp. Luar biasa ya. No Camp, markas sepak bola klub elit Barcelona. Kita booking stadiumnya, kita makan di sana. Dinner di sana beserta dengan show yang spektakuler, show lampu laser, pertunjukan yang spektakuler. Saya cuma membayangkan, kira-kira kalau saya ikut tour atau saya pakai biaya sendiri berangkat ke Barcelona, saya juga nggak mungkin, Bapak Ibu, mau makan gala dinner di stadion. Nggak mungkin. Betul nggak? Nah, ini hanya bisa terjadi ketika saya jalan-jalan dengan Prudential. Nah, sama Bapak Ibu. Ya kan? Nanti di next destination ke London dan seterusnya pasti juga ada yang spektakuler, ya, spektakuler. Ya, kalau saya cerita nanti nggak selesai waktunya, nggak cukup waktunya. Nah, yang pasti begini, kalau Bapak Ibu kepengen jalan-jalan ke luar negeri, gratis, mewah, ayo, Prudential memberikan kesempatan itu. Ya, saya dulu nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Sebelum di Prudential saya nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Serius. Jalan ke luar negeri saya pertama itu bersama Prudential langsung ke Eropa. Saya masih ingat waktu itu saya langsung ke kota Moskow di Rusia. Ya, luar biasa. Oke. Nah, ini. Anda berkata, Pak, kalau lihat kompensasinya, lihat rewardnya, jalan-jalannya sih, siapa yang nggak kepingin? Tapi saya nggak punya pengalaman, ya kan? Anda mungkin dalam hati kecil, saya nggak ngerti asuransi, saya nggak pernah bisnis, saya nggak pernah nggak bekerja di bidang marketing, sales, nggak pernah. Ya, don't worry, ya, nggak usah khawatir. Anda nggak perlu khawatir karena apa? Begitu Anda join di Prudential, Anda tidak sendirian, tapi Anda akan disupport oleh perusahaan kita, Prudential. Anda akan disupport oleh agensi kita, ya, seperti yang Anda lihat, agensi kita namanya Harvest, seperti di belakang saya ini. Oke, Harvest Agency itu adalah kantor kita. Kemudian Anda akan disupport oleh leader, ya. Anda punya mentor di sini. Oke, secara cepat saya akan cerita. Apa sih yang disupport oleh Prudential? Prudential akan support produk, support teknologi, support sistem, support training. Ya, kita akan bicara produk dulu. Tadi kan sudah saya singgung, sekarang ini lagi musimnya pandemi, ya, musim corona. Oke. Nah, Pak, ada nggak produk Prudential yang mengcover corona? Yes, ada. Dan produk kita ini luar biasa. Ini ada satu testimoni dari salah satu pasien corona. Jadi pasien ini adalah nasabah Prudential dan dia juga agen. Ya, dia juga agen. Nah, di mana ketika dia masuk di rumah sakit di Jakarta, biaya pengobatan corona ditanggung semua pakai PPH Plus. Jadi dia tidak berobat di rumah sakit rujukan pemerintah. Ya, pastinya lebih nyaman ya. Perawatannya lebih nyaman. Oke, kita dengarkan testimoninya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, ya, Bapak Ibu, kita lihat ya bagaimana Prudential bisa mengcover biaya pengobatan COVID. Oke.
Nah, itu produk kita yang laris manis kayak kacang goreng, ya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Indonesia pasti akan support dengan produk-produk yang luar biasa. Nah, kemudian kita juga disupport dengan teknologi. Tadi saya sudah di awal menyinggung bagaimana kita siap menghadapi era disruption. Kalau kita ngomong disruption, kita bicara era teknologi. Prudential sudah mempersiapkan itu, Bapak Ibu. Ya, sudah mempersiapkan itu semua. Di mana kalau kita join, kita bisa berbisnis dengan aplikasi Proofforce. Anda lihat yang paling kanan atas Proofforce. Itu aplikasi canggih, Bapak Ibu. Ya, contoh paling konkret. Dulu saya kalau jadi agen, awal-awal jadi agen, itu kalau ketemu nasabah dan dia berminat dan saya mau hitungkan, saya harus balik kantor dulu, saya hitungkan pakai komputer kantor, ya, kemudian saya print, kemudian saya janjian lagi sama nasabah, ke rumah nasabah lagi, terus dia oke, dia tanda tangan, saya balik kantor lagi, nasabahnya ngisi form di kertas, terus saya masukkan berkasnya di kantor. Seperti itu, ribet. Tapi hari ini, saya ketemu nasabah, saya cuma bawa gadget atau tablet. Nasabah tertarik, saya hitungkan pakai aplikasi Proofforce ini, dan dia setuju, tinggal isi formnya juga di aplikasi Proofforce, kemudian saya kirim datanya, berkasnya juga melalui aplikasi Proofforce, dalam hitungan menit, polis disetujui. Luar biasa, Bapak Ibu. Mengalami percepatan. Sehingga kita di sini, dengan teknologi, bisnis kita mengalami percepatan yang luar biasa. Bagaimana dari sisi nasabah? Nasabah juga dapat layanan yang luar biasa. Nasabah diberkati namanya satu aplikasi, namanya Pulse. Ini aplikasi baru. Ya, jadi nasabah melalui aplikasi Pulse ini betul-betul aplikasi yang di mana nasabah itu bisa mengajukan klaim melalui aplikasi ini tanpa harus store berkas. Ya, tinggal di foto-foto aja, di scan, dikirim melalui aplikasi Pulse, klaim bisa diproses. Dan di aplikasi ini juga ada namanya konsultasi dokter gratis. Bahkan dokternya bisa buka resep dan sebagainya. Luar biasa pokoknya. Ya. Nah, kemudian yang di tengah ada aplikasi ProAkses, nasabah bisa melakukan pemantauan, ya, mau rubah polis, mau rubah investasi dan sebagainya, itu semua dari ProAkses. Jadi Bapak Ibu, ini betul-betul bisnis kita ini update dengan teknologi, ini membuat kita siap bersaing dengan era disruption. Oke? Nah, kemudian kita juga ada sistem, kita ada training, jadi nggak usah khawatir, ya. Di sini trainingnya banyak, jadi Bapak Ibu nggak akan tinggal sendirian. Prudential banyak sekali training, dan training tadi sudah terintegrasi dengan aplikasi Proofforce tadi. Jadi di aplikasi Proofforce itu juga ada banyak modul training. Anda bisa belajar di sana, ya. Dan yang kedua, ini yang mau saya ceritakan, kantor kita di Harvest juga menyediakan sistem. Tadi kan saya katakan, kalau Anda ikuti strategi kami, Anda ikuti strategi kami. Jadi di Harvest ini sudah menyediakan strategi buat Anda bisa berhasil di Prudential. Ya, di sini kita selama era pandemi kita sudah banyak sekali kelas semua via online, oke, melalui Zoom. Ya, Anda mau belajar apapun, produk, cara jual dan sebagainya lengkap, Bapak Ibu. Jadi Anda tidak akan dibiarkan sendiri. Ya, dan Anda juga dipandu oleh seorang mentor, yaitu leader Anda. Ya, mentor ini mahal. Ya, saya seringkali kalau saya baca buku tentang bisnis, saya ikut seminar bisnis, selalu kata kuncinya begini dari narasumbernya. Kalau kita mau berhasil berbisnis, kita butuh mentor. Yes, tapi yang jadi masalah, siapa yang mau jadi mentor kita? Kalau Anda mau buka rumah makan, siapa yang mau jadi mentor Anda buka rumah makan? Kalau Anda mau buka usaha, katakanlah bengkel, siapa yang mau jadi mentor Anda? Nggak mudah, Bapak. Tapi kalau di bisnis asuransi, Anda bisa dapatkan mentor dengan mudah, yaitu leader Anda. Ya, nah oleh sebab itu, Anda tidak butuh namanya pengalaman. Karena apa? Karena sudah ada trainingnya, sudah ada mentornya. Nah, kenapa di bisnis lain butuh pengalaman? Karena tidak ada mentor dan tidak ada training. Makanya cari pengalaman dulu sebagai pegawai sekian tahun, sudah berbekal pengalaman, baru pengalaman itu yang menjadi mentornya dia. Sedangkan di Prudential, kita mengalami percepatan untuk memiliki sebuah bisnis karena mentor training sudah disediakan, Bapak Ibu. Jadi pengalaman itu akan mengalami sebuah percepatan. Dan ini yang luar biasa, ya. Jadi Anda tidak perlu jadi pegawai dulu sekian tahun baru bisa punya bisnis. Nggak perlu, Bapak Ibu. Karena sudah diringkas dengan mentor dan training. Ya. Oke, itu yang saya sharingkan Bapak Ibu. Sehingga membuat Anda bisa berhasil di peluang bisnis asuransi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa peluang ini bagus dan memungkinkan, langkah berikutnya apa? Kalau Anda mau join. Langkah berikutnya adalah Anda bisa download aplikasi Proofforce di Play Store atau App Store, ya.
dan segera isi aplikasi agent Anda di Brufos. Caranya gimana nanti akan dipandu sama orang yang mengundang Anda, ya. Untuk download aplikasi ini gratis, ya, seperti itu. Tapi untuk aktivasi aplikasi ini, Anda perlu daftar jadi agen. Oke. Nah, setelah itu Anda perlu ikut training. Training ini kita adakan tanggal 8 sampai tanggal 11 Juni. Tadi kan saya katakan, kita beri support memudahkan Anda untuk berhasil di sini dalam bentuk training. Anda bisa ikut training ini gratis, nggak perlu bayar. Ya, trainingnya melalui Zoom, aplikasi Zoom. Ya, start tanggal 8 sampai tanggal 11 Juni. Jadwalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya kasih sedikit gambaran. Jadi kita ada 4 modul, trainingnya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, nggak lama kok. Ya, ini semua training dasar. Di modul pertama kita belajar tentang konsep asuransi. Apa sih asuransi itu? Kenapa kok kita butuh asuransi? Kenapa nggak cukup dengan berinvestasi atau nabung di bank? Kemudian produk kita yang sangat laris dijual, itu tadi yang kita dengarkan, yang orang sakit COVID di cover, PruPrime Healthcare Plus, nah itu akan dibahas di modul 1. Kemudian di modul 2 kita akan belajar bagaimana cara menjual kepada orang yang belum punya polis. Kalau orang belum punya polis, cara ngomongnya bagaimana? Kemudian program apa yang cocok buat mereka, yaitu program kesehatan. Nah, cara presentasinya bagaimana? Di modul 3, kita akan belajar tentang dua produk baru. Ini produknya lagi best seller, namanya Pru Cinta dan Pru Critical Benefit 88. Nah, dan di modul 3 ini dengan kita belajar Pru Cinta dan Pru Critical Benefit 88, itu ada kaitannya dengan modul 4. Karena di modul 4 kita akan belajar bagaimana cara jual orang yang sudah punya polis. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang yang sudah punya polis pun itu bisa beli polis lagi. Jadi orang yang sudah punya polis adalah market juga gitu ya. Dan program apa yang cocok buat orang yang sudah punya polis? Yaitu program proteksi penghasilan. Nah, programnya seperti apa? Cara ngomongnya bagaimana? Itu akan diajarkan di modul 4. Oke? Nah, ini adalah modul-modul pelatihan dasar ya, masih basic sekali Bapak Ibu. Oke? Nah, ini gratis. Ya, gratis. Anda nggak perlu membayar untuk ikut modul ini. Ya. Nah, saya sudah menceritakan semuanya tentang peluang ini. Apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom Q&A. Saya akan dengan senang hati membantu untuk menjawab ya. Dan kalau Anda melihat bahwa peluang ini bagus, sekali lagi segera join now ya. Artinya now itu adalah no opportunity wasted. Tidak ada peluang yang terlewatkan, yang terbuang begitu saja dengan sia-sia. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah peluang. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita seringkali berdoa sama Tuhan, ya kan? Tuhan tolong bukakan jalan. Jawab doa saya. Apa yang harus saya lakukan? Pernahkah Anda merenung? Jangan-jangan hari ini adalah jawaban dari doa Anda. Ya, mungkin bayangan kita adalah jawaban doa itu gaji naik, dapat tawaran kerjaan baru dengan gaji yang lebih besar, atau tiba-tiba terima warisan, ya, ya bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga prudensial adalah jawaban doa Anda. Seperti jawaban terhadap doa saya 14 tahun yang lalu. Ya kan? Saya tidak pernah menyangka bahwa prudensial adalah jawaban dari pergumulan saya selama bertahun-tahun ketika saya ingin jadi seorang pengusaha. Ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya, bisa ketik di kolom Q&A, ya. Saya kasih kesempatan. Oke, ini ada pertanyaan. Modal yang terpenting bisa adalah skill. Yes, setuju. Modalnya adalah skill. Betul, Pak Edi Prabowo. Dan skill itu bisa terbentuk karena pengalaman di lapangan. Tapi supaya pengalaman di lapangan itu tidak terbentur berulang kali dan kesannya konyol, butuh namanya knowledge. Ya, seperti itu. Apakah modul skill dan sasaran market yang akan dicapai supaya target? Apakah ada modul skill? Ada, ya. Jadi Pak Edi bertanya, apakah ada modul skill dan sasaran market yang akan dicapai supaya target tercapai? Yes, ada. Makanya tadi training fast up itu kita sudah kasih target market kan. Kalau orang yang belum punya polis, cara skill ngomongnya bagaimana? Tadi kalau orang sudah punya polis, ngomongnya bagaimana? Nah, jadi di training itu akan diajarkan cara ngomongnya, bukan cuma produknya. Ya, kalau Anda dibekali cuma produk, terus Anda nggak bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang gamblang, tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya nggak ada gunanya. Ya, nah kita sudah ada skrip-skrip yang sudah kita tata sedemikian rupa. Kalau kita sampaikan orang itu gampang untuk menerima. Nah itu bicara tentang skill, ya. Nah jadi target marketnya sudah jelas. Kira-kira begitu Pak Edi ya. Oke. Saya persilakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu.
Saran saya Anda bertanya harus jelas dulu sebelum Anda memutuskan bergabung. Jangan ada keraguan ketika Anda bergabung. Ya, jadi untuk menjawab keraguan Anda harus tanya. Ya, Anda tanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, feel free aja. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa tadi Pak Joni sudah menjelaskan bahwa kita ada namanya semacam absensi lah ya. Tapi kalau saya mau absensi kok semacam kuliah gitu ya. Balik ke zaman kita sekolah kuliah. Tapi ini semacam seperti kehadiran Anda, tanda kehadiran Anda ke acara ini. Jadi ini tidak ada komitmen apapun dengan Anda melakukan registrasi. Saya tunjukkan aja ya. Ini maksud saya. Jadi bagi Anda mungkin tadi yang mungkin joinnya belakangan, Anda bisa melakukan registrasi dengan ketik bit.ly/prudential.bop. Nanti linknya akan dikirim sama orang yang mengundang Anda supaya Anda nggak repot-repot harus ketik lagi di browser. Nanti orang yang mengundang Anda akan kirim linknya melalui WA, tinggal Anda klik link bit.ly ini, nanti Anda akan terhubung dengan web, di mana di web itu akan ada muncul pertanyaan ya semacam nama, nomor handphone seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan kode BOP. Nah, tolong ketika ada pertanyaan kode BOP, Anda jawab BOP 8537 ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ketika Anda nanti sudah melakukan registrasi ini dan Anda nanti jadi bergabung dengan Prudential dan ikut training ya dan mengikuti rangkaian proses administrasinya sampai selesai, Anda berhak dapat Rp50.000. Nah, lumayan ya Bapak Ibu ya. Walaupun memang Rp50.000 ya walaupun kalau dilihat nominalnya nggak seberapa, tapi lumayan loh Bapak Ibu buat ngopi-ngopi di malam minggu begini, ya kan? Nah, tapi memang nggak hari ini Rp50.000, nanti akan disusulkan di kemudian hari, ya. Tapi syaratnya Anda harus melakukan registrasi itu, oke? Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya tunggu 1 menit sebelum saya akhiri. Ya. Ada pertanyaan? Oke, ada yang tanya ini. Kiki. Oke, Kiki ada mau pertanyaan? Saya panggilnya apa nih? Mbak Kiki atau Bu Kiki? Silakan bisa diketik. Oh, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oke, saya bacakan dulu ya. Apakah ada pembatasan usia untuk bergabung? Selama sudah memiliki KTP sudah bisa bergabung. Itu aja batasan usianya. Sampai usia senior pun boleh bergabung. Seperti itu ya, asal punya KTP aja. Nanti kalau belum punya KTP sudah bergabung, wah nanti bisa dipermasalahkan sama Disnaker nanti ya. Oke, selama punya KTP aja sudah bisa bergabung, Pak Edi. Ya, thank you pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, cara untuk bergabung dengan Prudential ini apakah mudah? Sangat mudah, ya. Sangat mudah sekali. Tadi sudah saya katakan ya, Anda cukup download aplikasi PruForce. Download aplikasi PruForce, Anda isi aplikasi agent, dan Anda ikut training, that's it. Selesai. Ya nanti ada rangkaian administrasi yang harus dilengkapi kayak melampirkan foto, KTP, nanti ada permintaan-permintaan itu di aplikasi PruForce. Anda tinggal lengkapi aja. Ya, Anda nggak perlu keluarkan biaya apapun untuk bergabung di Prudential. Jadi sangat mudah sekali. Ya, Anda nggak perlu store modal, nggak perlu apa-apa. Jadi sangat mudah sekali. Ya, untuk pertanyaan dari Mei. Oke, berikut lagi ada pertanyaan dari Andung. Jika ingin bergabung menjadi agen Prudential, namun sudah mempunyai polis asuransi di luar Prudential, apakah bisa? Bisa, nggak ada masalah. Ya, Anda punya asuransi di tempat lain, boleh bergabung. Tidak ada larangan. Kalau sudah punya asuransi lain, nggak bisa bergabung di Prudential. Ya, tidak ada larangan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari Budi. Bagaimana kalau situasinya masih bekerja dalam sebuah perusahaan? Nah, ini yang menarik, ya. Pertanyaannya bagus sekali dari Pak Budi atau Mas Budi ini ya. Nah, jadi begini.
Kalau Anda hari ini masih bergabung di perusahaan, mungkin Anda bekerja sebagai seorang pegawai, nggak usah khawatir, ya. Justru inilah kelebihan dari bisnis prudensial. Banyak sekali teman-teman saya, rekan-rekan saya tadinya kepingin punya bisnis, tapi dia masih bekerja di sebuah perusahaan. Karena terbentur waktu dan fleksibilitas waktunya, dia nggak pernah bisa punya bisnis. Nah, prudensial adalah solusinya. Ya, prudensial adalah solusinya. Karena prudensial ini waktunya fleksibel. Anda nggak perlu cek log, ya kan? Anda bisa mengerjakan bisnis ini overtime. Ya, saya lebih suka pakai istilah overtime daripada part time, ya. Overtime itu artinya gini, bisa mengerjakan bisnis ini di luar jam kerja Anda ketika Anda masih ngantor sebagai seorang pegawai. Oke? Anda misalkan di weekend, Sabtu Minggu mau kerjakan, atau dikerjakan sore hari, pulang kantor jam 5 sampai jam 8, jam 9 malam, boleh. Ya, jadi waktunya sangat fleksibel. Bahkan di saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu, ini bisnis bisa dikerjakan. Karena apa? Karena semua udah pakai aplikasi aja semua. Ya kan? Tadi pakai Prufos, pakai apa? Oh ya, tadi ada informasi yang kelupaan. Sekarang kita bisa memproses pengajuan asuransi tanpa harus ketemu face to face, ya. Jadi kalau dulu masih harus face to face, dia harus tanda tangan di aplikasi kita. Sekarang nggak perlu. Kita bisa pakai satu fitur di Prufos tanpa face to face, cukup video call bisa closing. Jadi kalau Anda masih pegawai, ini cocok. Jadi memang prudensial ini adalah jawaban bagi para pegawai yang ingin punya bisnis. Anda nggak perlu resign, Anda tetap bisa menjalankan bisnis ini. Semoga menjawab ya Pak Budi ya. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan mungkin? Saya tunggu satu pertanyaan terakhir mungkin. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Nah, apakah ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Edi lagi. Apakah produknya apa saja yang bisa ditawarkan ke klien? Oh, banyak sekali ya. Kalau kita ngomong produk banyak, jadi program kesehatan kita ada program kesehatan. Jadi kalau kita ngomong program kesehatan itu kan bicara tentang asuransi untuk mengganti biaya rumah sakit, ya, biaya rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa biaya rumah sakit itu sangat mahal, ya kan? Itu ada programnya. Kemudian ada program proteksi penghasilan. Nah, proteksi penghasilan itu maksudnya apa? Misalkan ada orang kena stroke. Orang kalau kena stroke, Bapak Ibu, dia nggak bisa kerja. Nah, kalau dia nggak bisa kerja, income-nya dari mana? Asuransi kesehatan hanya mengganti biaya rumah sakit. Tapi asuransi kesehatan tidak bisa menggantikan income yang hilang akibat dia tidak bisa kerja. Setuju nggak? Nah, kita punya program yang bisa mereplace atau menggantikan income yang hilang. Sehingga keluarga dari si penderita stroke tadi tetap terpenuhi kebutuhannya dengan baik, anaknya tetap bisa sekolah dan sebagainya. Kemudian ada program pendidikan, ya. Nah, bagaimana kita bisa menggaransi putra-putrinya bisa tetap kuliah dalam kondisi si pencari nafkah sehat maupun mengalami sebuah risiko. Kemudian ada program pensiun, ada program warisan, ada program untuk proteksi hutang, ya, macam-macam, masih banyak lagi. Jadi itu banyak sekali produknya ya. Nah, jadi Anda bisa pelajari nanti di training-training itu banyak sekali. Kira-kira seperti itu Pak Edi ya. Oke. Dari Andreas nih, kalau prospek usianya sudah cukup lanjut, misalnya di atas 60, apakah masih bisa join? Produk yang banyak dibeli di usia mereka apa saja? Oke, di usia lanjut bisa. Maksimal kita usia 70 tahun. Untuk asuransi kesehatan itu masih bisa sampai 70 tahun. Yang tadi program PPH Plus untuk mengcover orang sakit COVID tadi ya, itu bisa sampai 70 tahun. Kemudian program apa yang dibutuhkan oleh orang-orang usia di atas 60 tahun ya? Yang pasti asuransi kesehatan tuh ya, karena kan semakin bertambahnya usia, resiko sakit juga semakin besar, pasti butuh asuransi kesehatan. Yang kedua, program warisan. Itu cocok untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena kita sering nggak dengar teman-teman, gara-gara warisan keluarga menjadi bermusuhan. Ya, gara-gara warisan keluarga jadi musuhan. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Ya, mungkin pembagian warisannya menurut salah satu anggota keluarga tidak adil dan sebagainya. Nah, asuransi adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah sengketa waris.
Nah, nanti bagaimana kok bisa menyelesaikan itu akan dibahas di workshop ya tentang asuransi sebagai alat untuk warisan gitu ya. Nah, jadi program warisan itu cocok untuk orang-orang di usia atas 60 ya. Seperti itu kira-kira Yonatan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebentar saya bacakan tadi. Oh, sudah. Oke, good. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Asuransi kredit rumah. Wah ini. Apakah kredit rumah, motor mobil apa tersedia? Asuransi kredit rumah, motor mobil apa tersedia? Jadi begini, asuransi kredit rumah, motor mobil itu maksudnya bukan asuransi terhadap kendaraannya ya. Biasanya kalau kita beli mobil secara kredit, itu kan diwajibkan ikut asuransi kerugian. Jadi kalau mobilnya tabrakan, masuk bengkel, diganti. Nah, itu asuransi kerugian. Kita tidak menjual produk asuransi kerugian. Karena Prudential adalah asuransi jiwa. Nah, tapi kita punya produk untuk bisa mengcover hutang, alias mengcover KPR. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi program ini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita sekarang beli rumah, KPR, pasti diwajibkan sama pihak bank untuk beli asuransi jiwa. Betul nggak? Yang punya KPR rumah, masih punya kewajiban KPR rumah. Coba Anda cross check omongan saya, betul nggak? Ketika Anda ambil KPR, Anda diwajibkan untuk ambil asuransi jiwa. Tujuannya apa? Tujuannya satu, kalau si debitur ini mengalami risiko meninggal, maka utang KPR-nya dilunaskan sama pihak bank. Jadi pihak asuransi cair sejumlah dana nanti akan diberikan kepada pihak bank, lunas. Nanti sertifikat rumah juga bisa diberikan kepada keluarga almarhum. Jadi win-win solution. Nah, tapi kan ini bisa terjadi kalau kondisinya resikonya adalah meninggal. Pertanyaan sekarang gini, kalau misalkan nasabahnya tidak meninggal, tapi sakit, stroke. Pernah nggak terpikirkan seperti itu kasusnya? Sakit stroke. Sakit stroke, nggak meninggal. Sakit stroke. Sakit stroke juga nggak bisa kerja. Kalau dia nggak bisa kerja, nggak punya income, siapa yang bayar KPR-nya? Dia nggak bisa bayar KPR. Ya, kalau istrinya tadinya ibu rumah tangga, nggak mungkin tiba-tiba istrinya kerja terus dapat income sama seperti suami. Ya, kecil kemungkinannya bisa seperti itu. Nah, terus bagaimana bayar KPR-nya? Praktis nggak bisa kebayar. Kalau nggak bisa kebayar, kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak bank? Sita. Nah, oleh sebab itu kita punya satu asuransi yang bisa mengcover kalau nasabahnya didiagnosa kena sakit kritis, misalkan kayak tadi stroke, cancer, jantung, gagal ginjal dan sebagainya, ya. Ini KPR bisa lunas. Bahkan sakit COVID pun, sakit COVID asal masuk ICU 9 hari gara-gara COVID, bisa cair dananya bisa untuk bayar KPR lunas. Nah, itu programnya. Menarik kan Bapak Ibu? Ya. Nah, seperti itu ya, Pak Edi. Kalau oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Suwarno mau tanya Pak Suwarno? Angkat tangan tadi. Oke, ini. Selama ini apa sudah ada kerjasama asuransi KPR dengan bank yang telah ditunjuk? Jadi sifatnya bukan kerjasama dengan banknya, tapi sifatnya kita ke personal ke nasabahnya. Ya, jadi kita tidak bekerja sama dengan institusinya. Jadi misalkan saya punya klien saya dapati bahwa dia punya KPR di bank tertentu. Saya mempropos program tadi. Saya katakan kalau Bapak nanti ada terjadi resiko, nanti Bapak bisa mengajukan klaim di mana nilai klaim ini akan sebesar nilai KPR Bapak saat ini. Jadi sifatnya agreement-nya bukan dengan pihak banknya tapi dengan pihak nasabahnya langsung. Seperti itu ya. Nah, kalau masalah yang dengan banknya itu di luar ranahnya kita ya, di luar ranahnya kita. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, ini dari Andreas lagi. Kalau prospek pernah sakit, apalagi kalau sudah pernah sakit berat seperti stroke, apa masih bisa? Kan biasanya seperti ini ada medical check up dulu. Yes. Jadi kalau orang mau ikut asuransi, itu pasti ada namanya evaluasi kesehatan. Ya, evaluasi kesehatan itu bisa melakukan check up ataupun tidak check up. Tapi yang jelas ketika pengajuan, itu ada formulir yang harus diisi.
di mana di situ ada beberapa pertanyaan seputar riwayat kesehatan. Nah, apabila didapati bahwa nasabah tersebut punya riwayat kesehatan yang sekiranya perlu diselidiki lebih jauh oleh pihak asuransi, ya, maka akan disuruh check up. Nah, tadi pertanyaan, kalau misalkan pernah sakit berat seperti stroke, apakah bisa diterima? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung, ya. Apakah sakit beratnya sudah sembuh atau masih sedang sakit, kan tergantung kondisinya, ya. Dan jenis penyakit kan banyak. Ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa sembuh. Jadi ketika orang mengajukan asuransi, kita pasti akan mengevaluasi masalah kesehatan itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali orang untuk ikut asuransi ketika dia masih sehat. Karena prosesnya akan jauh lebih mudah. Jadi kalau ada orang ngomong, nanti aja kalau saya sudah sakit baru ikut asuransi, itu salah Bapak Ibu. Justru saat yang terbaik ikut asuransi adalah ketika kita sehat. Nah, itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Karena kalau sudah sakit atau pernah sakit, tentu prosesnya akan jauh lebih panjang dibanding orang yang sehat walafiat. Ya, jadi tergantung Andreas, kalau orang pernah sakit, apalagi sakit berat, apakah bisa diterima atau tidak, kita lihat ya riwayatnya seperti apa. Biasanya akan diminta untuk check up, kemudian kalau ada hasil medical sebelumnya bisa kita pelajari. Seperti itu ya. Kalau kita mengajukan orang-orang yang ternyata berisiko tinggi seperti itu, apakah dapat sanksi dari prudensial atau gimana? Tidak. Kita tidak ada sanksi apapun kalau kita mengajukan orang-orang yang pernah sakit, asalkan kita tidak bohong. Ya, sebetulnya sanksi itu lebih ke arah ke nasabahnya sendiri sebetulnya ya. Karena waktu kita nasabahnya itu pengajuan, ya, waktu mengajukan asuransi, maka nasabah akan disuruh mengisi data itu sebenar mungkin, ya, sebenar mungkin. Nah, oleh sebab itu, ketika orang beli asuransi dituntut namanya kejujuran. Jangan sampai berbohong tentang riwayat kesehatan. Makanya seringkali kita dengar berita-berita yang kurang enak didengar, ya, wah asuransi klaimnya berbelit, oh asuransi klaimnya nggak dibayar, ya janji manis di awal, pahit di belakang. Nah, salah satu penyebab asuransi tidak terbayar klaimnya adalah karena mereka tidak terbuka di awal tentang riwayat kesehatan. Misalkan orang itu punya sakit diabetes, ya kencing manis. Nah, waktu pengajuan, kemudian nasabahnya ngomongnya nggak sakit gitu, saya sehat walafiat, oke, diisi sehat walafiat. Nah, kebetulan karena dia tidak perlu medical check up, ya, dan berkasnya diterima, dilihat, oh sehat walafiat, nggak ada apa-apa, diterimalah oleh Prudential, oleh pihak asuransi, ya kan? Nah, kemudian beberapa saat kemudian, katakanlah setahun kemudian, tiba-tiba nasabah kena stroke akibat kencing manisnya, ya kan? Komplikasi dari diabetes dia jadi stroke. Nah, ketika dia kena stroke, tentunya waktu pengajuan klaim, dokter akan diminta keterangan oleh pihak asuransi, dia sakit stroke ini penyebabnya apa? Ditulis sama dokternya, karena diabetes. Kemudian perusahaan asuransi akan tanya lagi, sejak kapan didiagnosa sakit diabetes? Perusahaan dokternya mengatakan, sudah sakit diabetes 5 tahun yang lalu. Loh, padahal ikut asuransi baru setahun. Berarti kan sudah ada diabetes sebelum ikut asuransi. Nah, disinilah maka klaim tidak bisa dibayarkan. Karena ada riwayat yang disembunyikan. Ya, nah oleh sebab itu sebetulnya sanksinya lebih ke arah nasabah, klaimnya nggak terbayar, itu aja. Ya, oke. Jadi kalau kita mengajukan orang-orang yang punya riwayat sakit, asal kita declare, itu nggak ada masalah buat kita sebagai agen. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya kasih kesempatan terakhir satu. Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, ya. Baik, teman-teman, pesan saya cuma satu aja kalau Anda sudah join di bisnis ini adalah kalau Anda mau sukses, ikuti sistem yang ada, ikuti cara kita, ya. Cara kita, karena apa? Sebetulnya kita semua di sini sudah tersedia namanya panduannya untuk mencapai keberhasilan, ya. Sistem itu ibaratnya seperti Google Map. Nah, saya ambil contoh ilustrasi ya. Hari ini katakanlah kita mau jalan-jalan nih. Ya, kita mau jalan-jalan ke satu tempat wisata, katakanlah kita mau ke Bali. Wah, ya. Kita mau ke Bali bawa mobil pribadi dan Anda katakanlah tidak pernah ke Bali naik bawa mobil pribadi. Pertanyaannya, kalau Anda nyalakan Google Map Anda, aplikasi Google Map yang ada di handphone Anda,
dan Anda ikuti petunjuknya. Kira-kira sampai nggak? Sampai di Pulau Bali? Saya yakin pasti sampai. Betul nggak? Kan tinggal diikuti aja. Sekalipun Anda tidak pernah ke Bali. Asal Anda mau ikuti petunjuk di Google Map. Nah, sama di bisnis ini. Di bisnis ini sudah ada Google Map-nya, tinggal Anda mau ikuti atau tidak petunjuknya. Ya, kita sudah ada petunjuknya, ada sistemnya, ada caranya, Anda ikuti aja. Nah, orang yang gagal di asuransi, kalau Anda nanti suatu saat ketemu, loh, kenapa kok teman saya gagal ya Pak ya? Simple jawabannya, karena mereka tidak pernah mau ikuti petunjuk, atau ibaratnya mau pergi Bali tapi nggak pakai Google Map. Apa-apa. Nah, contoh ikut sistem apa? Ya ikut training, ikut pelatihan kita, itu yang membuat Anda jadi tahu cara untuk menjalankan bisnis. Oke, sesimpel itu aja. Ya, ibaratnya kalau bahasa gampangnya tinggal contek aja. Orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini, caranya contek, Anda pasti berhasil. Ya, oke, ternyata ada pertanyaan susulan, saya bacakan aja ya. Dari Pak Edi, selain asuransi jiwa, apakah ada branded juga dengan asuransi investasi? Maksudnya ada produk investasi? Ya, ada produk investasi. Kita ada produk asuransi, kita juga ada produk investasi. Dan namun fokus kita memang lebih banyak ke asuransi, ya. Tapi investasi ada produknya. Nanti kita bisa pelajari di trainingnya, Pak Edi. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sharing kali ini bermanfaat, bisa menambahkan wawasan, dan semoga ini menjadi jawaban Anda semua untuk memiliki sebuah bisnis. Sukses buat Anda, dan selamat siang.